Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Film dimulai saat detektif Darby mendatangi TKP penemuan mayat wanita tanpa busana dengan luka di samping tubuh dan jantung yang hilang. Pembunuhan ini sudah terjadi dan memakan korban sampai 6 gadis. Pembunuh berantai ini mendapat julukan dari polisi sebagai The Huntsman yang memiliki pola unik, meracuni korban dengan apel dan mengirimkan jantung mereka sebagai hadiah kepada sang suami. Kepolisian mencurigai Lincoln berumur 54 tahun sebagai pelaku yang mengenal para korban, namun ia dibebaskan karena kurangnya bukti kuat. Kasus ini semakin pelik dengan hilangnya seorang gadis bernama Annie Rae yang belum ditemukan. Ketidakpuasan atas proses hukum memuncak saat salah satu suami korban melakukan aksi main hakim sendiri dengan menembak Lincoln di depan umum. Fokus beralih ke Max, seorang perawat sekaligus mantan tentara yang ditugaskan menjaga Lincoln yang kini sedang koma. Sebelum meninggalkan ruangan, Max meletakkan sebuah boneka di depan tempat tidur Lincoln. Sementara itu, detektif Darby mendapat laporan pembunuhan baru yang mematahkan asumsi polisi sebelumnya. Partner Darby, yaitu Reynolds, meyakini ini adalah ulah Lincoln dan menduga ia memiliki kaki tangan. Namun Darby meragukan hal tersebut karena korban kali ini memiliki bekas perlawanan dan jantungnya tidak diambil. Di bawah tekanan media, polisi mengabaikan teori Darby dan fokus pada Samuel Miller, penyewa rumah di TKP yang pernah terlihat bersama Lincoln saat kasus pembunuhan pertama terjadi. Darby dan Reynolds menemui kaptennya yaitu Bruce. Darby memaparkan teori bahwa Samuel Miller dan Lincoln bukanlah The Huntsman. Darby menegaskan keyakinannya berdasarkan firasat kuat meski tanpa bukti fisik yang solid. Namun Kapten Bruce menolak mentah-mentah pendapat tersebut karena besarnya tekanan publik yang menuntut penangkapan segera. Bruce akhirnya tetap menyimpulkan bahwa Samuel Miller adalah pelaku utamanya. Samuel Jacob Miller, the white male, 5'10", 190 pounds. Di sisi lain, Max menggunakan kamera tersembunyi di dalam boneka untuk memantau percakapan antara Darby dan Jolene, istrinya Lincoln. Dalam obrolan tersebut, Jolene memaparkan kekecewaannya karena suaminya dituduh tanpa bukti kuat. Setelah mereka pergi, Max memasuki kamar Lincoln. Terungkap bahwa diam-diam menyelidiki kasus The Huntsman secara mandiri karena empati mendalam terhadap para korban. Yakin bahwa Lincoln adalah pelakunya, Max menyuntikkan obat untuk memaksa pria itu bangun dari koma. Rencananya pun berhasil. Lincoln tersadar dan langsung meminta agar hanya Max yang menemaninya, menolak kehadiran orang lain di ruangan tersebut. Kabar mengenai sadarnya Lincoln segera tersebar luas ke pihak kepolisian. Malam itu juga Darby mendatangi rumah Max. Terungkap bahwa keduanya adalah kakak beradik. Darby memperingatkan Max agar berhenti ikut campur, namun Max mengabaikan teguran adiknya tersebut. Kembalinya ke kantor, Darby menerima laporan dari Reynolds bahwa Jolene berencana membawa Lincoln pulang. Kabar itu terbukti benar karena Lincoln telah dinyatakan stabil oleh dokter. Sambil mempersiapkan kepulangan, Jolene berterima kasih kepada Max atas perawatan intensifnya yang berhasil menyadarkan suaminya. Meski Jolene tampak sangat bahagia, Lincoln justru menunjukkan sikap yang dingin dan datar. Kepulangan Lincoln hari itu disambut kecaman masyarakat yang meyakini dirinya adalah The Huntsman. Pada malam harinya, Darby kembali ke TKP pembunuhan dan terkejut menemukan Reynolds di sana. Reynolds menjelaskan kehadirannya dipicu laporan salah satu suami korban yang menerima paket misterius, sehingga ia memutuskan memeriksa kembali lokasi tersebut. Karena penasaran, mereka menemui suami korban yang dimaksud. Ia menunjukkan isi paket kiriman pelaku yang berisi benda-benda aneh.
termasuk sebuah kartu tarot bergambar pisau yang menusuk hati. Adegan pun beralih memperlihatkan Annie Rae, gadis yang selama ini dinyatakan hilang, ternyata masih hidup dalam penyekapan. Kondisinya mengenaskan, ia diborgol dan hanya diberi sisa makanan serta cairan misterius yang terpaksa ia konsumsi demi bertahan hidup. Seluruh gerak-gerik Annie di dalam ruangan penyekapan tersebut terpantau secara ketat melalui kamera CCTV yang terpasang di sana. Keesokan harinya, Max mengunjungi kediaman megah milik Lincoln dan bertemu Jolene. Karena Lincoln hanya menaruh kepercayaan kepadanya, Jolene menawarkan posisi sebagai perawat eksklusif pribadi, sembari diajak berkeliling menyusuri rumah yang sangat luas tersebut. Terlihat kerumunan demonstran di luar gerbang yang terus menuntut keadilan, meyakini sepenuhnya bahwa Lincoln adalah sang pembunuh berantai. Max diantar ke rumah tetangga untuk melihat Rose, bayi pasangan Jolene dan Lincoln. Anehnya, Lincoln menunjukkan ketidaksukaan atas kelahiran anaknya sendiri. Keesokan harinya, Max menyiapkan perlengkapan medis, serta dia juga membawa pistol untuk berjaga-jaga dan memulai merawat Lincoln secara eksklusif. Pada malam hari, Max kembali memasang boneka berisi kamera tersembunyi guna memantau gerak-gerik Lincoln dari jarak jauh. Hari demi hari, Max lewati merawat Lincoln sampai akhirnya Lincoln bisa kembali lagi berjalan setelah beberapa hari melakukan terapi. Malam itu, Max terbangun karena merasa ada yang memanggilnya. Ia menemukan Lincoln sedang melamun di teras depan. Lincoln mengaku sulit tidur sejak insiden penembakan yang membuatnya terjebak dalam mimpi buruk panjang. Dalam percakapan tersebut, Lincoln mengungkap alasan sikap dinginnya terhadap bayi mereka. Ia menjelaskan bahwa keinginan terbesarnya hanyalah memberikan anak kandung bagi Jolene. Namun kenyataannya mereka tidak bisa memiliki keturunan. Rose ternyata hanyalah anak adopsi. Hal itulah yang membuat Lincoln tidak bisa menyambut kehadirannya dengan tulus. Keesokan harinya, Annie kembali didatangi seseorang yang memberinya ember berisi air mandi di ruang penyekapan. Sementara itu, Darby menghadiri pertemuan para keluarga korban untuk mendengarkan keluhan mereka. Di sana, perhatiannya tertuju pada seorang wanita. Setelah acara usai, Darby menelusuri identitas wanita tersebut melalui media sosial dan menemukan foto selfie-nya bersama Samuel Miller. Darby segera menemui wanita bernama Sally tersebut, yang ternyata adalah saudara tiri Samuel. Sally menjelaskan bahwa Sam membunuh murni kecelakaan akibat pertengkaran. Korban terakhir itu yang dibunuh oleh Samuel ternyata adalah pacarnya Samuel. Darby pun memohon agar Sally mempertemukannya dengan Samuel, karena hanya Samuel yang mampu memberikan kesaksian untuk membuktikan bahwa polisi telah salah menetapkannya sebagai tersangka. Malam berikutnya, Darby memulai aksi penyergapan terhadap Samuel yang tampak sangat ketakutan dan depresi. Meski Darby berupaya menenangkan dan mengajaknya bicara secara persuasif, situasi mendadak kacau saat tim penyergap melakukan tindakan di luar kendali. Mereka menerobos masuk ke rumah Samuel secara paksa, memicu insiden fatal yang tak terhindarkan. Darby segera masuk ke dalam dan terkejut menemukan kartu tarot yang identik dengan kiriman misterius kepada salah satu suami korban pembunuhan. Meski Darby masih ragu, Kapten Bruce langsung mengklaim kejadian ini sebagai kemenangan mutlak dan menetapkan Samuel Miller sebagai tersangka tunggal The Huntsman. Bruce segera merilis berita tersebut ke pers untuk merayakan keberhasilannya mengungkap misteri yang selama ini buntu. Namun perayaan itu terus terusik ketika wartawan mulai mempertanyakan keterkaitan Samuel dengan Lincoln, sebuah pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh Bruce. Malam harinya, Max menemukan kamar Lincoln kosong dan mendapati pria itu sedang duduk termenung di luar akibat trauma pasca koma serta mimpi buruk kronis. Keesokan harinya, Ava, perawat sekaligus teman Max, datang berkunjung untuk melakukan
pengecekan. Sebelum berpamitan, Ava mempertanyakan apakah Rose benar-benar anak kandung Lincoln, mengingat usia Jolene yang dianggap terlalu tua untuk melahirkan kembali. Demi menutupi rahasia keluarga tersebut, Max berbohong dan menegaskan bahwa Rose adalah anak kandung Lincoln. Let me know if you need anything. Yeah. Ava kembali bertugas di rumah sakit saat sore harinya. Ketika akan pulang, Ava dipanggil oleh resepsionis. Ada seseorang yang mengirim paket kepada Ava. Paket berupa sebotol minuman dan apel, juga kartu ucapan yang kosong. Saat berkendara pulang sendirian, Ava memakan apel dari paket yang ia dapatkan. Tapi anehnya, selang beberapa menit dimakan, Ava mengalami batuk-batuk hingga tak sadarkan diri. Dan setelah itu, ada seseorang yang menculiknya. Ava tewas seketika setelah ditusuk di bagian pinggang dalam sebuah ruangan misterius. Kejadian ini seakan terhubung dengan Max yang tiba-tiba terbangun tepat saat sebuah mobil terdengar datang. Max memeriksa rekaman CCTV dan mendapati kamar Lincoln kosong. Namun saat ia mengecek keluar, suasana tampak sepi. Max kemudian mendatangi studio seni milik Jolene dan berbincang mengenai pekerjaannya sebagai pemahat patung. Saat keluar, Max berpapasan dengan Lincoln yang membawa 2 kelinci hasil buruan. Lincoln mengaku baru saja berburu, meski Max mendengar suara mobil sebelumnya. Max curiga saat Lincoln mengajak Max membakar daging dan menyebut jantung sebagai bagian terlezat. Pernyataan ini seketika menyadarkan Max pada pola The Huntsman yang selalu mengambil jantung korbannya, memperkuat kecurigaan bahwa Lincoln adalah sang pembunuh. Annie Rae masih berusaha mendobrak pintu basement namun gagal, hingga akhirnya ia menemukan benda tajam menyerupai jarum. Sementara itu, mayat Ava ditemukan dengan pola pembunuhan yang sama, membuktikan bahwa teori Darby benar dan polisi telah melakukan kesalahan fatal untuk ketiga kalinya. Saat Darby dan Reynolds berada di laboratorium, Reynolds menerima pesan misterius dan menemui seorang pria yang mengenakan hoodie di sebuah gudang. Pria tersebut menyerahkan sebuah foto yang memperlihatkan kebersamaan Max dan Jolene. Tanpa memberitahu Darby, Reynolds segera bergerak untuk menyelidiki data pribadi Max di rumah sakit. Keesokan paginya, Max mendapati Lincoln sudah beraktivitas normal kembali. Tak lama, ia dipanggil untuk diinterogasi oleh Reynolds. Berdasarkan data yang diperoleh, Reynolds mengungkap bahwa Max baru pindah dan menjadi perawat setelah istrinya menghilang 8 bulan lalu. Reynolds mencurigai adanya kerjasama antara Lincoln dan Max dalam serangkaian pembunuhan, termasuk kematian Ava yang terakhir kali terlihat mengunjungi rumah mereka. Meski dicecar pertanyaan tentang hubungannya dengan Lincoln dan keterkaitannya dengan kasus tersebut, Max memilih bungkam karena ia sudah mengetahui nasib tragis Ava. Karena minimnya bukti fisik yang mengikat, Reynolds terpaksa melepaskan Max setelah pemeriksaan tersebut. We'll get Navis phone records, GPS info, everything. Your brother is not who you think he is. Annie Rae berusaha melarikan diri dari basement, namun aksinya kepergok saat si penculik datang. Sementara itu, Max kembali ke rumah Lincoln dan menyadari pistol miliknya telah menghilang. Dengan penuh amarah, ia mencari Lincoln dan menemukannya sedang termenung di pinggir sungai. Max langsung menuduh Lincoln sebagai pembunuh Ava, namun Lincoln membantah dan menegaskan bahwa ia berada di sana sepanjang malam. Lincoln justru balik mempertanyakan motif sebenarnya Max menerima tawaran pekerjaan dari Jolene yang membuat Max terbungkam. Setibanya di kamar, Max melihat bayangan mencurigakan di depan pintunya, namun saat diperiksa tidak ada orang. Keesokan harinya, polisi kembali menangkap Lincoln, menunjukkan tidak konsisten dalam penyelidikan, sementara pembunuh asli masih bebas. Namun pada sore harinya, Jolene mendapat kabar bahwa Lincoln akan dibebaskan dan segera pergi menjemputnya. Max pun mengambil kesempatan untuk menjaga bayi Rose sementara Jolene pergi. Di saat itulah Max bergerak mencari kebenaran dengan menyusup kembali ke studio Jolene. Ia menemukan bukti mengejutkan berupa buku berisi foto-foto gadis korban
pembunuhan dan sebuah laptop yang digunakan untuk memantau Annie Ray secara real time. Saat sedang memeriksa bukti-bukti tersebut, Max tiba-tiba mendengar suara tangisan Rose dan bergegas keluar. Namun ia justru dihadapkan pada situasi yang tak terduga. Why? You know why. Terungkap bahwa pembunuh sebenarnya selama ini adalah Jolene. Motifnya didasari rasa dengki mendalam terhadap wanita yang memiliki anak. Ia membantai mereka, lalu mengejek para suami dengan mengirimkan paket berisi jantung dan benda-benda aneh. Ava turut menjadi korban karena menyinggung ketidakmampuan Jolene untuk hamil. Max menyadari bahwa Annie yang disekap adalah istrinya sendiri dan bayi Rose adalah anak kandungnya. Max pun mendesak Jolene untuk memberitahukan lokasi penyekapan Annie. Namun, Jolene justru memperhatikan perasaan Max dan menolak bicara. Di sini nih udah terungkap kenapa Max sangat terobsesi dengan kasus pembunuhan ini. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba That's all it is. polisi pun dipanggil dan mereka berhasil menemukan lokasi penyekapan Annie. Lalu yang lebih mengejutkan lagi, Jolene membuat patung dari tubuh manusia asli dan film pun tamat. Oke baiklah, film ini memiliki rating 3 di situs IMDb. Gimana menurut kalian film ini? Tulis di komentar. Gua Angga, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.